Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 08 HUKE 001 di kelompok 1 mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Dadang Sumarna SHMH. Kali ini di kelompok 1 perkenalkan, nama saya Reza Ira Permana dan di sebelah kanan saya dengan Nadia Putri Umar Al-Mugi, lalu dengan rekan saya Ripan Kurniawan. Dan saya sendiri itu Edwin Pudianto, dan masih ada rekan kita lagi, ada Mbak Sri Sugihati, nanti akan masuk ke setlet berikutnya. Baik, pernahkah Anda bertanya dari mana asal hukum yang kita patuhi sehari-hari? Apakah ada hukum yang berlaku untuk semua orang di dunia terlepas dari waktu dan tempat? Itulah yang dinamakan hukum alam. Jadi hukum alam adalah sebuah pedoman moral universal yang berasal dari alam semesta atau dari Tuhan. Kita bahas lebih lanjut ya tentang masalah ini. Mazhab hukum alam adalah salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum yang berpendapat bahwa terdapat hukum yang berlaku universal dan abadi yang tidak bergantung kepada hukum positif yang dibuat manusia. Hukum alam ini dianggap sebagai hukum yang melekat pada alam semesta dan pada kodrat manusia. Ciri-ciri utama mazhab hukum alam adalah universal dan abadi, yaitu hukum alam berlaku untuk semua orang dimanapun dan kapanpun, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Lalu bersifat otonom, yaitu hukum alam memiliki validitas sendiri, tidak bergantung pada otoritas manusia, dan bersifat moral, yaitu hukum alam berkaitan erat dengan nilai-nilai moral yang dianggap universal, seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Untuk dasar-dasar mazhab hukum alam memiliki beberapa dasar pemikiran, antara lain adalah rasionalisme, irasionalisme, dan empirisme. Untuk rasionalisme sendiri, hukum alam dapat diketahui melalui akal manusia. Tokoh ini yang menganut pandangannya adalah Hugo Grotius. Lalu untuk hukum alam yang berasal dari Tuhan dan hanya dapat diketahui melalui wahyu atau intuisi, itu adalah mazhab hukum alam irasionalisme. Tokoh yang menganut pandangan ini adalah Thomas Aquinas. Empirisme adalah hukum alam dapat diketahui melalui pengalaman dan observasi terhadap alam semesta. Ada beberapa tokoh penting dalam mazhab hukum alam, antara lain Thomas Aquinas, yaitu filsuf abad pertengahan. Ini merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam mazhab hukum alam. Ia memadukan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Kristiani, sehingga hukum alam dianggap sebagai refleksi atas kehendak Tuhan. Yang kedua, Hugo Grotius, dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional. Grotius ini memisahkan hukum alam dari teologi. Ia berpendapat bahwa hukum alam dapat ditemukan melalui akal manusia dan berlaku secara universal, terlepas dari keyakinan agama. Yang ketiga ada John Locke. Filsuf ini, pencerahan ini menekankan pentingnya hak alamiah manusia seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Locke berpendapat bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak alamiah ini. Lalu ada Immanuel Kant. Filsuf Jerman ini mengembangkan suatu teori hukum alam yang didasarkan pada imperatif kategoris. Ia berpendapat bahwa hukum moral bersifat universal dan berlaku mutlak. Dan ada lagi Jean-Jacques Rousseau. Filsuf Prancis ini menekankan pentingnya kehendak hukum dalam pembentukan hukum. Ia berpendapat bahwa hukum yang sah adalah hukum yang berasal dari kehendak umum. Mungkin ada tokoh-tokoh lain yang patut disebutkan? ada 3 kalau nggak salah ya Mas Riza. Ya, bisa disebutkan mungkin Mbak Nadia. Kalau nggak salah Cicero, yaitu filsuf Romawi, salah satu tokoh awal yang membahas konsep hukum alam. Ada juga Aristoteles, yaitu filsuf Yunani kuno yang memberikan dasar-dasar pemikiran tentang hukum alam melalui konsep keadilan dan hukum alamiah. Terakhir ada Richard Hooker, yaitu teolog Inggris yang mengembangkan pemikiran hukum alam dalam konteks agama Kristen. Untuk perbedaan dan pendekatannya gimana Mas Reza? Menurut para tokoh-tokoh tersebut, meskipun sama-sama menganut mazhab hukum alam, para tokoh-tokoh di atas memiliki perbedaan dalam penekanan dan pendekatan. Beberapanya dari mereka menekankan berbagai dari aspek teologis, sementara yang lain lebih menekankan pada akal manusia atau kehendak umum. Untuk pengaruh sama sejarahnya gimana? Kalau pengaruh dalam sejarahnya,
hukum alam telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum dan filsafat. Konsep-konsep seperti hak asasi manusia, keadilan, dan pemerintahan yang baik dapat dipengaruhi oleh pemikiran mereka. Nah, Terus kan itu kan sejarah tuh. Ya. Sekarang kalau yang dalam masa kininya, relevansinya itu seperti apa? masih Ya. relevan nggak dengan dari sejarah itu dengan sekarang nih? Baik, untuk relevansinya masih terasa sampai saat ini karena banyaknya penerapan di hak asasi manusia, konstitusi negara yang berdasarkan legitimasi pada prinsip-prinsip hukum alam. Iya, betul. Gimana pun juga kita hidup berdampingan dengan alam ya. Jadi gimana pun juga harus jangan lupakan sejarah ya kan dari hukum alam tersebut. Ini kan kalau pembagian mazhab hukum alamnya, apa aja ya Mas Edwin? Kalau tadi sudah dijelaskan kan bahwa filsafat hukum alam ini kan filsafat hukum yang sangat tertua dan dia sumbernya pun tidak berpengaruh dalam pengaruh undang-undang ataupun peraturan yang dibuat oleh manusia. Dia kan langsung dari Tuhan. Iya. Itu ada dua kan, ada dua sumber hukumnya itu. Setelah dijelaskan tadi berapa mazhabnya, berapa sumbernya, bagaimana pengaruhnya. Pembagian mazhabnya itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Yaitu pertama aliran hukum alam rasional dan hukum alam aliran irasional. Yang rasional tuh yang gimana tuh, Mas? Nah, untuk yang rasional, rasional itu bahwa hukum alam dapat diketahui melalui akal manusia. Jadi sebuah akal manusia dapat mengetahui hukum alam. Misal matahari terbit dari barat ke timur, ada siang, ada malam. Itu akal manusia dapat melihat secara langsung. Iya. Dan itu rasional Bahwa ya Mas? ketentuan dari Tuhan itu hukum Pasti. alam itu pasti. Iya. Dan logis yang Logis. Logis. Itu yang dimaksud sama rasional. Oke. Kalau Dan yang untuk- irasionalnya itu? Yang irasionalnya itu hukum alam ini berasal dari Tuhan dan hanya diketahui melalui wahyu dan institusi. Hukum alam yang dianggap sebagai hukum yang transcendent dan di luar jangkau akal manusia. Berarti dia nggak terlihat ya? Iya. Dia tidak terlihat. Kayak gimana tuh, Mas, contohnya tuh, Mas? Saya kurang mudeng nih. Misal adanya surga dan neraka. Iya. Sebagai akal rasional manusia tidak dapat menjangkau itu. Jadi Nggak tidak nyampe terbukti, ya, nggak ada Oh, buktinya. oke. Belum Terbukti ya? belum terbukti. Jadi secara rasional kita tidak bisa menjangkau itu. Tapi Iya. secara Oke. hukum alamnya dari Tuhan bahwa itu ada. Berarti kepercayaan maksudnya. Mulai dari kepercayaan. Nah itu kan ada juga nih dasar-dasar mazhab alam. Itu apa Betul. aja sih? Mulai dari dasar-dasarnya ya. Dasar-dasar masa hukum alam itu terdapat dari sumber hukumnya, sumber hukum alam, dan hukum alam sebagai dasar moralitas. Berarti ada yang universal sama Ada yang dua. abadi ya? Betul, ada yang universal dan yang abadi. Kalau dari hukum universal dan abadi, hukum alam itu dianggap sebagai berlaku di mana saja dan kapan saja. Dalam arti hukumnya itu tidak mengenal waktu. Hukum diciptakan dari Tuhan itu berlaku buat kapanpun. Itu yang abadi dan universal. Ya, kapanpun dimanapun Betul, itu berlaku. itu akan terikat pada sebuah manusia. Ya. Karena itu hukum alam itu kan sifatnya kekal nih, tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia. Makanya itu dia terikat kapanpun dan dimanapun. Ya. Itu maksudnya universal. Nggak bisa direvisi juga kan? Betul. Kalau hukum alam itu. Kalau untuk sumber hukum alam sendiri, sumber hukum alam itu dapat bervariasi tergantung pada pemikirannya masing-masing filsuf. Ada beberapa pendapat bahwa hukum alam itu berasal dari Tuhan. Irasional. Irasional langsung dari Tuhan. Sedangkan ada yang lain berpendapat bahwa hukum alam itu dapat dicapai melalui akal manusia yang tadi yang Rasional. berakal, yang rasional. Ada irasional dan rasional. Tetap sumbernya dari Tuhan. Contohnya tuh apa aja ya? Kalau yang irasional, Irasional tadi yang kita yang sebutkan balik bahwa tadi adanya matahari tadi, bukan, kalau itu yang neraka rasional. dan Kalau neraka dan surga itu masuknya irasional. irasional. Lalu yang terakhir itu ada hukum alam berdasarkan moralitas. Itu artinya bahwa hukum alam seringkali dijadikan dasar untuk menilai baik buruknya suatu tindakan. Jadi baik buruknya suatu tindakan itu tetap kita berpacu pada hukum alam, hukum dari Tuhan secara langsung. Itu untuk dasar-dasar mazhab hukum alam. Dan untuk selanjutnya mungkin ada yang bisa menambahkan, silakan. Di dalam mazhab alam ini kan Mas Ripan ya, ada tokoh-tokoh penting, filsuf-filsuf itu siapa aja? Tentu ya, banyak filsuf yang cukup terkenal ya. Yang kita kenal salah satunya ada Thomas Aquinas ya kan.
Plato Itu ya kalau nggak salah juga ada. ada Hogoritus, John Locke, Aristoteles juga masuk. masuk dong. Dia kan apa sih namanya? Bapak filsuf ya? Iya, Bapak filsuf, tokoh penting dalam filsuf. Bapak filsuf dunia. Katanya dia mengembangkan konsep hukum alam itu lebih empiris Iya, dan betul. melihat hukum alam itu sebagai suatu keteraturan dalam alam semesta yang dapat diamati. Iya. Itu menurut Aristoteles. Aristoteles, betul. Di dalam mazhab alam itu kan ada tokoh-tokoh penting ya Mas Rifan ya. Salah satunya kan ada Plato, Iya, Aristoteles, betul. Thomas Aquinas. Apa sih yang mereka katakan mengenai mazhab alam ini? Nah, yang pertama dari Plato ya. Mm-mm. Plato itu mengatakan bahwa hukum alam adalah bentuk yang ideal, yang sempurna dan abadi ya kan, yang dapat dicapai melalui filsafat. Tapi kata Aristoteles kan yang mengembangkan konsep hukum alam lebih empiris dan melihat hukum alam sebagai suatu keteraturan dalam alam semesta yang dapat diamati. Iya betul. Kemudian ada juga pendapat dari Thomas Aquinas ya kan. Oke. Dia yang menurut Thomas Aquinas ini dia berkata menjembatani antara iman dan akal dengan mengajarkan bahwa hukum alam adalah partisipasi manusia dalam hukum abadi Tuhan. Oh. Kritik-kritik dalam mazhab alam tuh apa aja ya Mas Rifan? Nah, mazhab alam ini kan adalah salah satu aliran filsafat yang kaya dan sejarah dan pemikiran ya kan. Nah, meskipun mendapat banyak kritik, namun ide-ide dasar masih relevan hingga saat ini dan terus menjadi bahan diskusi dalam berbagai bidang, termasuk ilmu hukum, etika dan lain-lainnya yang berhubungan dengan alam ya kan. Iya. Tentunya kita tidak bisa lepas dengan alam gimana pun juga. Nah, kritik-kritik terhadap hukum alam ini ya kan. Ada beberapa yang muncul kan kayak subjektivitasnya itu Iya, apa betul. gitu. Nah, meskipun memiliki sejarah yang panjang dan berpengaruh yang signifikan, mazhab hukum alam juga mendapat kritik ya kan. Beberapa kritik yang sering dilontarkan nih secara subjektivitas ya kan. Konsep hukum alam dianggap terlalu subjektif karena sulit menentukan secara pasti apa yang dimaksud dengan hukum alam. Nah, kalau secara universalnya tuh apa kritiknya? Katanya kan apakah benar nih ada hukum alam yang berlaku secara universal untuk semua manusia Iya. dan di segala situasi? Nah, Betul. itu kritikus itu berpendapat seperti apa? Banyak kritikus berpendapat bahwa hukum alam tuh seringkali bertentangan dengan hukum positif yang kita buat. Kalau yang berkonflik dengan hukum positif ya. Tapi memang seringkali banyak pencerminan dari nilai-nilai budaya-budaya tertentu. Karena budaya-budaya tertentu itu memang dilihat dari sebuah kepercayaan yang kepercayaan itu datangnya pun dari Tuhan dan dari alam. Nah, itu kan secara relevansi yang sebelumnya ya. Iya. Kalau relevansi mazhab alam yang masa kini, masa sekarang tuh konsepnya tuh seperti apa gitu? Mungkin konsep hukum alam nih mungkin agak-agak old fashion atau kuno ya, tapi tetap ide-ide dasarnya tuh masih relevan sampai saat ini. Karena seperti yang udah kita bahas di awal tadi, terdapat konsep hak asasi manusia. Misalnya memang didasarkan banyak premis bahwa manusia memiliki hak tertentu yang melekat pada diri sebagai manusia, terlepas dari hukum-hukum positif yang berlaku. Oh, jadi kesimpulannya nih, mazhab alam itu berarti salah satu filsafat yang kaya akan sejarah dan pemikiran. Walaupun terdapat banyak kritikan, tapi ide-ide dasarnya masih relevan kan berarti hingga saat ini dan terus menjadi bahan diskusi dalam berbagai bidang, termasuk hukum, etika, dan kita sekarang juga membahas itu gitu kan. Iya. Boleh saya tambahin ya sedikit? Boleh? Kenapa ada konflik antara hukum alam dengan hukum positif di Indonesia? Kalau kita sebagai orang Muslim kan hukum alam yang kita anut bahwa ajaran kita kan berpacu pada yang namanya Al-Quran dan hadis. Betul. Kenapa ada konflik di situ? Seperti yang kita lihat di Aceh, dia masih melakukan hukuman kisos. Iya, kayak hukum cambuk. Sikos, hukum cambuk, ya. Karena perzinahan kan Karena biasanya. perzinahan. Itu ada konflik-konflik tertentu dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia sendiri kan tidak diatur. Nggak ada undang-undangnya Tidak ada juga. undang-undangnya Tidak juga ada untuk hukum mengatur. cambuk itu di dalam undang-undang. Betul. Ya. Nah, disitulah ada konflik akhirnya. Kita mau mengutamakan yang mana nih? Antara hukum alam yang terbuat dari Tuhan secara langsung atau dari manusia. Sedangkan hukum alam sendiri tidak berpengaruh atas hukum yang dibuat oleh manusia. Yang mana di Indonesia masih menggunakan hukum kisos di Aceh. Jadi hukum alam itu sifatnya memang universal. Bisa
berpengaruh pada manusia itu setiap saat, setiap waktu, tapi tidak terhadap semua manusia. Karena kepercayaan manusia kan berbeda-beda nih. Iya, dan Hukum berkembang kisah, juga betul, kan sampai hukum sekarang. kisah. Hukum kisah tidak mungkin kan diberlakukan pada Di Jakarta lah Jakarta istilahnya. ataupun dengan terhadap agama lain Iya. selain hukum muslim. Nah, seperti itulah. Mungkin ada konfliknya di situ. Kalau saya mau tambahkan seperti itu. Iya. Terus kalau relevansi nih, relevansi mazhab hukum alam dengan konteks yang modern zaman sekarang ini tuh apa gitu? Relevansinya. Kalau untuk relevansinya ya, walaupun mungkin konsep hukum alam itu telah ada sejarah sampai dari zaman kuno, namun relevansinya masih ditemukan di berbagai bidang ya, seperti yang tadi disebutkan Mas Reza. Itu ada hak asasi manusia, Oke. etika berbisnis, maupun hukum internasional. Masih tetap ada relevansinya. Tetap hukum alam itu tetap akan dipakai sampai seterusnya. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, selama kita hidup di alam ya kan, alam dunia maksudnya. Terus mazhab hukum alam, sumbernya kan berarti berasal dari alam semesta, dari akal manusia, Betul. atau dari wahyu Tuhan seperti hadis ya kan. Dianggap juga hukum yang universal, abadi, dan berlaku untuk semua manusia di segala zaman dan tempat gitu. Sifatnya tidak tertulis, lebih bersifat ideal dan merupakan standar moral yang lebih tinggi. Tujuannya mencari keadilan yang sejati dan hakikat hukum yang universal. Terus ciri-cirinya tuh apa ya? Kalau universal apa, abadi apa gitu. Nah, tentunya kalau yang secara universal hukum alam ini berlaku untuk semua orang ya, tanpa terkecuali. Ya. Kalau yang universal. Itu kan universal itu semua Iya. di alam dunia ini pasti harus menganut hukum alam ya, gimana pun juga. Kalau yang abadi, Abadi tidak terikat oleh waktu dan berlaku selamanya. Buktinya dari kuno sampai sekarang kita Gen Z ya kan, Gen Iya. Alpha masih membahas hukum alam ini. Ya. ada juga yang dua lagi, ada yang otonom dan moral gitu ya. Kalau otonom kan berarti tidak Tidak bergantung bergabung dengan pada otoritas manusia. Ya. Kalau moral ya berkaitan erat dengan nilai-nilai moral yang universal gitu. Contohnya hak untuk hidup, kebebasan, mengejar kebahagiaan gitu kan. Begitu. Hai, saya Sri Sugiharti. Setelah tadi teman-teman saya mungkin sudah membahas secara detail tentang hukum alam dari berbagai aspek, berikut saya akan membahas tentang penerapan konsep hukum alam dalam era teknologi pesat. Konsep hukum alam yang berbicara tentang prinsip-prinsip universal dan abadi yang mengatur alam semesta itu menjadi semakin relevan di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini. Pertanyaannya mungkin yang mendasar itu munculnya adalah bagaimana kita tuh memastikan bahwa teknologi yang kita ciptakan dan gunakan itu tetap selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip keadilan saat ini. Jadi ada beberapa aspek mungkin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah etika dari kecerdasan buatan itu sendiri. Jadi dengan munculnya kecerdasan buatan menjadi pertanyaan tentang etika itu kan menjadi semakin krusial. Apakah IA itu memiliki hak? Bagaimana kita memastikan kecerdasan buatan itu tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan manusia? Di mana konsep hukum alam itu dapat menjadi landasan juga untuk merumuskan prinsip-prinsip etika dalam pengembangan dan juga penggunaan kecerdasan buatan tersebut. Yang kedua mungkin ada privasi data, di mana perkembangan teknologi digital itu membawa serta tantangan baru terkait dari privasi data. Bagaimana kita melindungi hak privasi individu di era di mana data pribadi itu menjadi komoditas yang sangat berharga. Untuk konsep hukum alam yang menekankan pada hak-hak fundamental manusia itu dapat menjadi dasar untuk kita dapat mengatur penggunaan data pribadi tersebut. Lalu yang ketiga itu mungkin ada kesenjangan digital, di mana teknologi itu tidak selalu memberikan manfaat yang sama bagi semua orang, di mana kesenjangan digital yang semakin lebar itu bisa saja dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial. Untuk konsep keadilan sosial dalam hukum alam itu dapat menjadi pedoman juga untuk memastikan bahwa teknologi itu dimanfaatkan untuk mengurangi kesenjangan dan juga meningkatkan kesejahteraan semua orang. Yang keempat itu ada lingkungan hidup.
untuk perkembangan teknologi itu mungkin seringkali akan memberikan dampak pada lingkungan. Konsep hukum alam yang menekatkan pada keseimbangan alam itu dapat menjadi dasar untuk mengembangkan teknologi yang berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Untuk tantangan dan peluangnya, penerapan konsep hukum alam dalam era teknologi pesat tentu akan menghadapi berbagai tantangan. Mungkin salah satunya itu adalah interpretasi yang berbeda-beda terhadap konsep hukum alam itu sendiri. Selain itu, mungkin perkembangan teknologi yang begitu pesatnya itu seringkali melampaui kemampuan kita untuk membuat regulasi yang efektif. Namun kalau berbicara dari sisi lain, perkembangan teknologi itu juga membuka peluang baru untuk menerapkan nilai-nilai hukum alam, di mana teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Untuk konsep hukum alam so far masih tetap relevan di era teknologi pesat. Prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya mungkin dapat menjadi kompas bagi kita dalam mengembangkan dan juga menggunakan teknologi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa teknologi itu tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga prinsip-prinsip keadilan, di mana konsep hukum alam yang berakar pada ide bahwa ada hukum yang melekat pada alam semesta itu dapat berlaku universal dan mungkin tampak kuno di era teknologi yang serba cepat saat ini. Namun, prinsip-prinsip dasarnya itu tetap relevan dan dapat diaplikasikan dalam berbagai tantangan hukum yang kita hadapi saat ini. Demikian persembahan dari kelompok kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua.